Langit Malam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Malam FM, tempat kisah-kisah gelap diceritakan kembali. Malam ini kita akan masuk ke sebuah cerita berjudul Kampung yang Hanya Muncul Saat Malam Jumat. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Malam itu, langit berawan, bulan hampir tak terlihat, hanya sesekali menembus celah gelap di antara awan tebal. Jalan setapak menuju hutan di pinggiran kota tampak lengang. Lampu senter dan cahaya layar ponsel menjadi satu-satunya penerang bagi 6 orang yang melangkah hati-hati ke dalam kegelapan. Raka berjalan paling depan, menenteng kamera dengan lensa lebar, sesekali mengarahkan ke wajahnya sendiri. Guys, ini akan jadi konten pamungkas. Banyak orang bilang ada kampung yang cuma muncul tiap malam Jumat. Malam ini kita buktikan pakai sains, bukan sugesti. Nada bicaranya penuh percaya diri, seolah ia sudah yakin hasil akhirnya hanya akan mempermalukan mitos lama. Dani, dengan ransel terlalu besar untuk tubuhnya, langsung nyeletuk sambil tertawa. Kalau ternyata kampungnya muncul, semoga ada warung pecel lele buka. Gue udah lapar, Rak. Candaan itu membuat langkah tim sedikit lebih ringan, meski ada ketegangan yang sulit diabaikan. Di belakang mereka, Bima menyalakan perangkat kecil yang berkedip hijau. Rekaman CCTV dari truk logistik minggu lalu nunjukin ada cahaya kampung di sini. Gue udah sinkronin GPS, titiknya pas banget di jalur ini. Kalau ada glitch digital, harusnya ketahuan. Suara Bima datar, fokus pada layar laptop kecil yang ia gendong dengan tali khusus. Andi, mantan polisi yang kini berjalan dengan tatapan awas, sesekali menoleh ke kanan kiri. Menurut arsip tahun 93, ada laporan pedagang hilang di hutan ini. Kasusnya ditutup tanpa penyelidikan lanjutan. Gue nggak percaya kebetulan. Kalau memang ada kampung gaib, mungkin itu penjelasan kenapa banyak orang nggak pernah balik. Nada suaranya tegas, tapi ada beban di balik kata-katanya. Sari tampak gelisah sejak awal perjalanan. Ia menggenggam senter erat-erat, wajahnya pucat. Aku ngerasa aneh, dari tadi ada perasaan kayak ditarik, kayak ada yang nunggu di depan sana. Raka langsung menukas, cepat. Itu sugesti, kita datang dengan ekspektasi, otakmu bikin sensasi palsu, santai aja Sar. Sari hanya diam, tapi genggamannya semakin erat. Wulan yang berjalan paling belakang memperhatikan interaksi mereka dengan tenang. Ekspektasi memang bisa mempengaruhi persepsi. Tapi kalau semua orang merasakan hal serupa secara bersamaan, itu sudah masuk ranah fenomena kolektif. Aku di sini untuk mencatat, jadi jangan abaikan kalau ada yang janggal. Ia berbicara datar, seperti sedang mengajar kelas, tapi matanya awas memindai sekitar. Semakin dalam mereka masuk, udara makin lembab, kabut tipis mulai turun, menempel di kulit seperti keringat dingin. Dari kejauhan, samar-samar terdengar denting gamelan. Dani spontan berhenti. Dengar nggak? Kayak ada musik pesta. Semua terdiam, bahkan Raka sempat menurunkan kamera. Suara itu jelas, semakin lama semakin nyata. Denting saron bercampur tawa anak-anak, dan samar-samar tercium aroma sate terbakar. Perfect timing. Raka tersenyum miring, menyalakan kamera. Aku mau lihat kampung hantu ini dengan mata kepala sendiri. Namun langkah mereka semakin berat, seolah tanah yang diinjak menahan. Kabut menebal, cahaya senter terpantul menjadi lingkaran-lingkaran kusam. Bima melirik alatnya. Aneh, GPS kacau, sinyal hilang total, kompas digital muter-muter kayak mabuk. Andi menghela nafas panjang. Hati-hati, kalau memang ada sesuatu di sini, malam ini kita sudah terlalu dekat untuk mundur. Di balik kabut, samar-samar terlihat cahaya lampu berderet, seperti dari rumah-rumah kayu.
Sari menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Bukan pesta biasa. Tempat ini punya luka. Tim berhenti sejenak, lalu seolah ditarik rasa penasaran masing-masing, mereka melangkah maju. Kabut mendadak menipis ketika mereka melangkah lebih jauh. Cahaya yang tadinya hanya samar, kini tampak jelas. Deretan lampu minak bergelantungan di sepanjang jalan tanah, menerangi rumah-rumah kayu sederhana. Suara gamelan berpadu dengan riuh tawa orang-orang, menciptakan suasana yang hangat, nyaris mustahil terjadi di tengah hutan yang mereka kenal sebagai jalur sepi. Wow, Dani ternganga. Seriusan ada kampung di sini? Ini vibe-nya kayak pasar malam. Ia nyaris melupakan rasa takutnya. Matanya berbinar melihat gerobak makanan berjejer. Asap sate mengepul, wangi rempah dan arang terbakar menusuk hidung. Raka langsung menyalakan kamera. Wajahnya sumringah. Lihat ini guys, bukti nyata. Katanya hutan kosong, ternyata ada desa. Nih, konten gratis. Ia mengarahkan kamera ke warga yang sedang tertawa, menari, bahkan anak-anak kecil yang berlarian membawa kembang api. Seorang pria paruh baya dengan senyum ramah menyapa mereka. Selamat malam, silakan mampir. Malam Jumat memang waktunya kita berkumpul. Tamu dari jauh harus ikut makan. Bahasanya sopan, nada suaranya menenangkan. Andi melangkah maju. Pak, ini desa apa ya? Saya belum pernah lihat di peta. Pria itu tertawa pelan. Namanya tidak penting. Yang penting kalian menikmati kebersamaan di sini. Jawaban itu membuat alis Andi berkerut, tapi ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Sementara itu, Bima sibuk menyalakan kembali laptopnya. Ia menggerakkan antena kecil portable. Aneh, perangkat nggak bisa rekam, layar blank, tapi kamera HP Raka masih jalan. Kayak ada frekuensi yang blokir sinyal digital. Nada suaranya rendah, tapi cukup untuk membuat Raka melirik cepat. Sari justru semakin pucat. Sejak menginjakan kaki di desa, ia merasa dadanya sesak. Tawa anak-anak terdengar baginya seperti gema jaluh, bukan suara normal. Ia meremas lengan Dani. Jangan makan apapun, jangan terima apapun. Dani terkekeh, menutupi kegugupannya. Rileks, Sar, gue cuma lihat-lihat. Tapi bau satenya bikin perut gue protes. Di tengah hiruk pikuk, seorang perempuan tua membawa nampan penuh jajanan tradisional mendekat. Nak, silakan dicogah. Ini khusus buat tamu. Raka spontan merekam, senyumnya lebar. Terima kasih, Bu. Wah, ini bisa jadi bukti kalau cerita-cerita seram itu cuma salah paham. Orang-orangnya ramah banget. Ia hampir meraih kue itu, tapi Wulan cepat menahan tangannya. Rak, observasi dulu. Jangan buru-buru konsumsi sesuatu yang kita nggak tahu sumbernya. Nada Wulan lembut tapi tegas, membuat Raka terdiam sejenak meski wajahnya tampak kesal. Suasana pesta makin meriah dan ting gamelan berpadu suara sinden. Anak-anak berlari dengan obor kecil meninggalkan jejak cahaya oranye di udara malam. Semua terlihat nyata, terlalu nyata untuk disebut ilusi. Namun semakin lama mereka berada di sana, semakin banyak detail janggal yang tertangkap mata. Andi memperhatikan bahwa semua orang berpakaian hampir sama. Kain batik lusuh dengan pola serupa, tak ada variasi warna mencolok. Bima melihat kilatan aneh di kamera termal. Suhu tubuh orang-orang hampir sama, tak ada fluktuasi normal manusia. Dan Sari, dengan mata berair, berbisik nyaris tak terdengar. Mereka tersenyum terus. Tidak ada yang berkedip. Raka menepis perasaan tidak nyaman dengan menatap kamera. Ya ampun guys, kalau ini mimpi jangan bangunin gue. Ini jelas-jelas bukti bahwa mitos itu cuma cerita kosong. Kampungnya nyata, warganya nyata. Ia bahkan mendekat kepada kerumunan penari, berusaha mewawancarai mereka. Tapi setiap pertanyaan hanya dijawab dengan senyuman yang sama, lebar, kaku, dan tanpa suara. Dani menelan ludah, lalu berbisik ke Andi. Bro, gue gak suka ini. Kalau pesta harusnya ada yang ngobrol kan? Kenapa semua kayak rekaman diputar ulang? Andi tidak menjawab. Tangannya otomatis meraba saku tempat pistolnya tersimpan. Nalurinya sebagai penyelidik memberi peringatan. Sesuatu di kampung ini tidak wajar. Malam semakin larut, namun pesta itu tak juga mereda. Api unggun terus berkobar, gamelan berdentum tanpa henti,
dan orang-orang masih menari dalam lingkaran yang rapih. Tak ada tanda lelah, tak ada seorang pun yang duduk untuk istirahat. Dani menatap jam tangannya. Jarumnya menunjuk hampir pukul 11 malam. Jan, lu sadar nggak? Dari tadi musiknya nggak ganti lagu. Kayak loop, bro. Raka melirik sekilas, lalu terkekeh canggung. Ya mungkin itu adat mereka. Lo aja yang paranoid. Namun Andi memperhatikan lebih detail. Pola gerakan penari selalu sama, diulang setiap beberapa menit seolah mereka mengikuti skenario. Ia menghitung, langkah ke kanan 3 kali, tepuk tangan, putaran kecil, lalu kembali ke posisi awal. Dan itu terulang lagi. Bima yang masih sibuk dengan alatnya tiba-tiba bergumam pelan. Gue cek jam digital. Aneh, sejak tadi stuck di 22.47. Nggak maju-maju. Kalimat itu membuat semua terdiam. Hanya suara gamelan yang kini terdengar makin menusuk. Sari makin tak tahan. Ia menutup telinga, wajahnya pucat pasi. Berhenti, suara itu bikin kepalaku pecah. Ulan segera meraih pundaknya, berusaha menenangkan. Sar, tarik napas, fokus ke aku. Jangan larut sama suasananya. Di tengah ketegangan, pria parubaya yang tadi menyambut mereka kembali muncul. Senyum lebarnya masih sama, seakan tak berubah sedikit pun sejak pertama kali terlihat. Kalian belum makan kan? Malam akan panjang. Kalian butuh tenaga. Ia menunjuk ke meja panjang di dekat panggung, penuh dengan makanan yang tampak segar. Tumpeng kuning, sate, sayur dan aneka kue. Raka hampir melangkah ke sana, tapi Andi menahan lengannya dengan keras. Jangan. Ingat tujuan kita. Kita datang buat observasi, bukan pesta. Nada suaranya dingin, tegas, membuat Raka mendengus kesal. Bro, lo kebanyakan curiga. Orang-orang ini jelas ramah. Justru lo yang bikin mereka tersinggung. Namun meski mulutnya protes, mata Raka mulai menyipit. Ia akhirnya sadar, benar kata Dani, sejak tadi tak ada satupun orang yang berkedip. Rak, Dani berbisik, lirih. Coba lo zoom pakai kamera. Raka menurut, lensa kameranya diarahkan ke wajah salah satu penari. Zoom perlahan memperlihatkan detail mengerikan. Mata penari kering, tak ada kilau basah, seakan bola mata itu hanya kaca mati. Dan senyumnya retak di ujung bibir, tapi tetap membeku tanpa goyah. Gila, Raka tercekak. Ini bukan normal. Tiba-tiba suara sinden meninggi, melengking panjang. Semua orang berhenti menari, menoleh serempak ke arah tim. Senyum mereka melebar bersamaan, nyaris tak manusiawi. Sari terisak, Ulan menariknya mundur. Bima buru-buru menutup laptopnya. Andi meraih senjata di balik jaket. Meski ia tahu menodong senjata pada sesuatu yang belum jelas bisa berbahaya. Pria parubaya itu melangkah maju, menatap mereka dengan tatapan kosong. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tak perlu ragu, tak perlu takut. Suaranya bergema, lebih dalam dari sebelumnya, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapkan diri, gue rasa kita baru nyentuh permukaan dari misteri ini. Langkah pria parubaya itu berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Senyumnya tetap sama, tapi kini sorot matanya hitam pekat, seakan tak ada bola mata di balik kelopaknya. Bergabunglah, pesta ini tak pernah berakhir. Ucapnya lagi, suaranya menggema seperti gema di dalam gua. Raka menelan ludah, genggaman tangannya pada kamera gemetar. Lensa merekam setiap detil, tapi ia mulai merasa apa yang ia rekam bukan lagi sekadar tontonan. Ada sensasi dingin yang merambat dari ujung kamera ke pergelangan tangannya, seakan benda itu pun dipaksa menyatu dengan pesta. Andi melangkah ke depan, tubuhnya tegap, senjatanya terangkat. Kami hanya lewat, kami bukan bagian dari kalian. Namun kalimat itu tidak menimbulkan reaksi selain senyum yang makin melebar dari seluruh warga. Tiba-tiba, musik berhenti. Semua lampu minyak padam serentak, meninggalkan kegelapan total. Hanya suara napas mereka yang terdengar, tersengal karena panik. "Lari!" teriak Bima. Mereka serentak berlari melewati jalan tanah yang tadi mereka masuki. Namun anehnya,
setiap kali mereka berbelok, jalan itu kembali membawa mereka ke tengah lapangan pesta yang sama. Api unggun kembali menyala, gamelan kembali berdentum, dan para penari sudah kembali di posisi semula dengan senyum kaku mereka. Dani terengah-engah. "Ini mustahil! Kita tadi udah keluar!" Sari terisak sambil menutup wajah. "Kita kejebak! Kita nggak bisa keluar!" Wulan meski wajahnya pucat mencoba berpikir jernih. "Tenang, ingat, fenomena ini bisa dijelaskan. Bisa jadi ada semacam distorsi ruang atau ilusi optik yang mempengaruhi arah kita. Jangan panik." Tapi kata-katanya sendiri terdengar lemah di tengah suasana yang makin mencekam. Andi menatap sekeliling dengan tatapan tajam. Ia memperhatikan sesuatu yang berbeda. Setiap kali mereka kembali ke lapangan, posisi orang-orang tak pernah berubah sedikit pun. Gerakan mereka kembali dari awal, seolah pesta itu hanya rekaman yang diputar ulang. Raka mencoba menenangkan diri dengan tetap merekam. Tapi ketika ia menoleh ke layar kamera, wajahnya membeku. "Teman-teman, lihat ini!" Di layar, mereka tidak terlihat sama seperti kenyataannya. Andi, Wulan, Dani, Sari, Bima, bahkan dirinya sendiri, semua terekam memakai pakaian yang sama dengan para penari. Batik lusuh dengan pola identik. Wajah mereka menampilkan senyum lebar, mata tanpa kilau. "Gila," Dani mundur beberapa langkah. "Apa itu berarti kita udah jadi mereka?" Belum sempat mereka mencerna, suara sinden kembali melengking. Kali ini lebih panjang, seperti jeritan yang menusuk gendang telinga. Para penari berhenti serentak dan menghadap ke arah mereka. Dalam sekejap, seluruh warga mulai melangkah mendekat dengan gerakan seragam, perlahan tapi pasti mengepung. Andi mengangkat senjatanya, tapi Wulan cepat menahan lengannya. "Jangan! Kalau mereka bukan manusia, peluru nggak ada gunanya. Kalau mereka manusia, kita bisa bunuh orang yang nggak bersalah." Ketegangan menjerat mereka, rasa dingin menusuk kulit. Suara langkah serentak mendekat dan senyum membeku itu kini hanya sejengkal jaraknya. Andi menarik nafas panjang, menatap rekan-rekannya. "Kita harus cari pola. Selalu ada logika di balik anomali. Jangan biarin rasa takut nguasain kita." Namun sebelum ada yang sempat menjawab, salah satu warga tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan kecepatan tak wajar. Wajahnya kaku, tapi matanya membelalak kosong. Sari menjerit. Dani refleks menariknya menjauh. Raka terus merekam meski tubuhnya gemetar. Dan di saat itu, pesta kembali terhenti. Semua warga beku di tempat. Bahkan pria paruh baya itu. Sunyi mendadak turun, hanya suara detak jantung mereka yang terdengar. Hening mencekam setelah warga pesta membeku di tempat. Api unggun sasi menyala, tapi tak lagi berderak. Semua orang seakan patung hidup dengan wajah tetap tersenyum. Raka menurunkan kameranya perlahan. "Oke, ini makin aneh. Kalau ini halusinasi, kenapa kalian semua lihat hal yang sama?" Bima jongkok, menempelkan telapak tangan ke tanah. Lantai tanahnya hangat, seperti ada aliran listrik di bawah sini. Bisa jadi ada semacam sistem elektromagnetik atau medan tertentu yang bikin kita terjebak dalam loop. Andi mendengus. Kampung kecil kayak gini mana mungkin punya sistem kayak gitu. "Justru itu," balas Bima. "Kalau nggak dibuat manusia, mungkin ini fenomena alam. Kayak medan magnet anomali. Bisa bikin kompas kacau, bahkan bikin otak salah tangkap sinyal visual." Wulan menatap ke arah warga yang membeku. Tapi lihat ekspresi mereka. Sama persis. Pola senyumnya identik. Itu bukan ekspresi alami manusia. Itu repetisi. Ia melangkah ke depan, mendekati salah satu penari wanita. Dengan hati-hati, ia mengangkat tangan wanita itu dan menyadari tubuhnya dingin sekali. Hampir seperti lilin, tapi kulitnya tetap terasa manusiawi. Sari menahan nafas, tubuhnya bergetar. Mereka bukan roh.
Aku nggak ngerasain emosi apa-apa dari mereka. Hampa, seperti boneka kosong. Raka menyalakan kembali IMF detektor murahannya. Jarumnya melonjak tak terkendali, lalu mati total. Oke, ini jelas ada sesuatu. Tapi kalau bukan roh dan bukan orang hidup, apa dong? Dani mencoba mencairkan suasana. Jangan-jangan ini prank gede, kayak acara reality show. Ada kamera CCTV di balik pohon. Tapi saat ia menyorotkan senter ke pepohonan, yang terlihat hanyalah kabut pekat, seperti dinding putih yang tak bisa ditembus cahaya. Andi mulai menulis cepat di buku catatannya. Oke, fakta sejauh ini, kita masuk ke kampung yang gak ada di peta. Ada pesta yang terulang. Warga berperilaku identik, tanpa emosi. Jalan keluar selalu kembali ke sini. Itu berarti ia terhenti, menatap rekan-rekannya. Kita sedang berada di ilusi kolektif. Wulan mengangguk pelan. Fenomena folie à plusieurs. Gila massal, tapi biasanya butuh pemicu. Gas beracun, suara infrasound, atau trauma bersama. Bedanya kali ini kita semua lihat hal yang sama dengan detail konsisten. Itu bukan halusinasi biasa. Bima mengetik cepat di laptopnya, mencoba koneksi offline dengan perangkat sensor. Aku coba cek pola sinyal. Kalau benar ada distorsi, harusnya ada ritme tertentu. Layar menampilkan grafik naik turun seperti gelombang. Setiap kali gamelan berdentum, gelombang itu melonjak. Lihat, kata Bima sambil menunjuk layar. Ada frekuensi rendah yang nyatu sama musik mereka. Itu mungkin bikin otak kita terjebak dalam loop. Mereka bukan nyata, mereka proyeksi resonansi. Sari menggigit bibir. Kalau begitu, kalau kita ikuti pola mereka, mungkin kita bisa keluar. Gimana maksudnya? Tanya Raka. Pesta ini kayak rekaman. Kita harus ikut main dalam rekaman itu sampai siklusnya selesai. Andi menatap ragu, tapi tak ada pilihan lain. Baik, kalau itu satu-satunya cara, kita ikuti tarian mereka. Dani mengangkat tangan, pura-pura bergoyang. Ya, kalau mati pun, setidaknya aku mati joget. Tak ada yang tertawa kali ini. Semua mereka melangkah ke lingkaran, mengikuti gerakan kaku para penari, berharap itu jadi kunci keluar dari mimpi buruk ini. Mereka berdiri di tepi lingkaran, tubuh kaku, saling melirik sebelum akhirnya ikut bergerak. Satu persatu mereka mengikuti irama gamelan yang berdentum pelan. Tangan diangkat, kaki melangkah sesuai pola para penari. Awalnya terasa canggung, Dani malah hampir tergelincir karena salah langkah. Tapi semakin lama, semakin terasa aneh. Tubuh mereka seakan dipandu oleh irama, seperti tak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh pikiran. "Jangan lawan," bisik Sari lirih, matanya berkaca. "Kalau kita keluar dari pola, kita bisa kejebak selamanya." Musik makin cepat. Penari-penari di sekeliling mereka bergerak lebih agresif. Senyum kaku tak berubah sedikit pun. Api unggun menjilat lebih tinggi. Cahayanya menelan seluruh pandangan. Raka meski masih memegang kamera, kini benar-benar gemetar. Lensa merekam wajahnya sendiri, tapi sekali lagi ia melihat bayangan lain. Dirinya dalam pakaian penari, mata kosong, senyum kaku. Ia hampir berhenti, tapi Wulan menepuk pundaknya. "Teruskan, fokus. Anggap ini eksperimen psikologis. Kita bagian dari data." Irama mencapai puncak. Semua penari serentak menjatuhkan tubuh ke tanah, menunduk ke arah api. Tim pun dengan terpaksa mengikuti gerakan itu dan seketika gelap, sunyi. Ketika mereka membuka mata, mereka tidak lagi berada di kampung pesta. Mereka berdiri di tengah hutan dengan bulan purnama yang menggantung pucat di atas kepala. Tidak ada gamelan, tidak ada lampu minyak, hanya suara jangkrik dan angin malam. Dani mengangkat kedua tangannya. Kita keluar. Bima memeriksa koordinat GPS di laptopnya.
Ya, dan ini aneh. Waktu kita masuk, aku sempat rekam posisi. Harusnya kita udah jauh di dalam. Tapi sekarang kita ada di tepi jalan besar, dekat perkampungan warga nyata. Andi menghela nafas lega, tapi wajahnya tetap tegang. Jadi, apa yang barusan terjadi? Uran menatap semua dengan sorot tenang, meski suaranya serak. Kemungkinan besar, itu fenomena psikogeografis. Ada tempat-tempat tertentu di mana medan elektromagnetik dan resonansi suara menciptakan ilusi kolektif. Pesta yang kita lihat tadi, itu rekaman emosional dari masa lalu, terperangkap dalam ruang. Bima menambahkan, menunjukkan grafik di laptop. Ingat gelombang aneh yang nyatu sama gamelan? Itu bukan musik biasa. Itu frekuensi rendah yang bisa mempengaruhi persepsi visual dan kognitif. Dengan kata lain, otak kita dipaksa memutar film yang sama. Raka terdiam lama, menatap kameranya. Jadi, bukan hantu. Saling menggeleng pelan. Bukan, tapi juga bukan hal biasa. Mereka memang tidak punya emosi, hanya cangkang dari sesuatu yang dulu pernah hidup. Pesta itu mungkin perayaan terakhir sebelum tragedi yang menghapus kampung itu. Andi menutup buku catatannya, menarik nafas panjang. Jadi kalau begitu, kasus ini bukan kriminal, tapi sejarah. Misteri yang disimpan bumi bukan ulah manusia. Andi mencoba bercanda meski suaranya bergetar. Ya elah, berarti kita cuma ikut pesta arwah tanpa undangan. Harusnya tadi aku bawa kue lapis. Tak ada yang tertawa, tapi keheningan itu sedikit mencairkan ketegangan di udara. Wulan memandang jauh ke arah hutan gelap. Ingat, tidak semua yang kita anggap mistis adalah ruh. Kadang itu luka kolektif terperangkap dalam ruang dan waktu, dan luka itu hanya butuh kita akui keberadaannya. Mereka berjalan meninggalkan lokasi, langkah berat tapi mantap. Kamera Raka masih merekam, menyorot jalan tanah yang kini hanya jalan biasa. Namun sesaat sebelum ia menutup lensa, suara gamelan samar terdengar lagi. Tertiup angin malam, pelan, hampir tak terdengar. Dan begitulah kisah perjalanan tim malam itu. Sebuah pesta yang seolah nyata, tapi hanyalah gema dari masa lalu, terjebak dalam lingkaran anomali. Bisa jadi apa yang mereka alami bukanlah gangguan ogib, melainkan fenomena alam yang belum sepenuhnya kita pahami. Tapi tetap saja, bayangan senyum kaku itu, musik gamelan yang menggema, dan jalan yang selalu berulang, meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di kampung itu? Apakah benar sekadar resonansi alam? Atau ada sesuatu yang lebih? Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan sains maupun logika manusia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin tahu apa pandangan kalian tentang kisah ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di Langit Malam FM. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tekan juga lonceng notifikasi supaya setiap cerita baru bisa langsung hadir di layar kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah waspada karena tidak semua yang terlihat adalah nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.